Kisah Jeremy Pengail. Dulu ada seekor katak bernama Jeremy Pengail. Dia tinggal di rumah kecil lembab di antara bunga-bunga buttercup yang berwarna kuning di tepi kolam. Air mengenangi lantai seluruh rumahnya. Tetapi Pak Jeremy senang kakinya basah. Tak ada yang mengomelinya dan dia juga tak pernah pilek. Dia gembira ketika membuka pintu dan melihat tetes hujan besar-besar jatuh ke kolam. Aku akan mencari cacing dan pergi memancing dan menangkap ikan untuk makan malamku, kata Pak Jeremy Pengail. Kalau aku mendapat lebih dari 5 ikan, aku akan mengundang sahabat-sahabatku, Pak Alderman, Ptolemy, Penyu, dan Sir Isaac Newton si kadal. Tapi Pak Alderman suka selada. Pak Jeremy memakai jas hujan dan sepasang sepatu karet mengilap. Dia mengambil kail dan keranjangnya dan berangkat dengan lompatan jauh ke tempat perahunya. Perahunya bundar dan hijau dan sama seperti daun teratai lainnya. Perahu itu ditambatkan pada tanaman air di tengah kolam. Pak Jeremy mengambil sebatang tongkat ilalang dan mendorong perahunya ke air terbuka. Aku tahu tempat yang banyak ikan minnonya, kata Pak Jeremy Pengail. Pak Jeremy menancapkan tongkat ke lumpur dan menambatkan perahunya ke tongkat itu. Kemudian dia duduk bersila di atasnya dan mengeluarkan peralatan mengailnya. Dia punya pelampung merah kecil yang dibanggakannya. Tangkai kailnya adalah batang rumput yang keras. Talinya rambut putih panjang kuda. Diikatkannya seekor cacing kecil yang menggeliat-geliat pada mata kailnya. Mana cacing? Ini cacingnya. Cacing. Hujan menetes-netes ke punggungnya. Dan selama hampir 1 jam dia memandang pelampungnya. Lama-lama membosankan juga. Aku mau makan dulu kata Pak Jeremy Pengail. Dia mundur lagi ke arah tanaman-tanaman air dan mengeluarkan makan siangnya dari balik keranjang. Aku mau makan roti lapis isi kupu-kupu dan menunggu sampai hujan reda, kata Pak Jeremy. Seekor kumbang air besar berenang di bawah daun teratai dan menjepit ujung sepatu karetnya. Pak Jeremy menarik kakinya ke tengah daun di luar jangkauan si kumbang dan meneruskan makan rotinya. Sekali 2 kali ada yang berkeresek dan juga ada cipratan air di antara ilalang di tepi kolam. Mudah-mudahan itu bukan tikus besar, kata Pak Jeremy. Lebih baik aku pergi jauh-jauh dari sini. Pak Jeremy mendorong perahunya agak ke tengah dan menjauhkan mata kailnya lagi. Segera saja ada yang menggigitnya. Pelampungnya berguncang keras. Oh, dapat ikan. Kena moncongnya, seru Pak Jeremy seraya mengentakkan tangkai kailnya. Tetapi sungguh mengejutkan. Bukannya ikan minnow gemuk yang didapat, melainkan Jack Sharp, seekor ikan besar yang punggungnya berduri. Ikan berduri itu menggelepar-gelepar di atas perahu.
menusuk-nusuknya dan mengatup-ngatupkan mulutnya sampai hampir kehabisan napas. Kemudian dia melompat kembali ke dalam air. Serombongan ikan kecil lain menjulurkan kepala mereka ke permukaan air dan menertawakan Pak Jeremy pengail. Dan sementara Pak Jeremy duduk putus asa di tepi perahunya, seraya menghisap-hisap jarinya yang tertusuk dan memandang ke dalam air. Hal yang jauh lebih buruk terjadi. Hal yang benar-benar mengerikan seandainya Pak Jeremy tidak memakai jas hujan. Kenapa kapalnya, Pak? Kapalnya rusak, perahunya rusak. Kenapa? Kena ikan, kena loncatan ikan. Wah, ini ikan apa? Ikan apa? Black shark. Seekor ikan forel yang luar biasa besar muncul puyuh dan menyambar Pak Jeremy dengan sekali katupan mulutnya. Oh! Dan kemudian ikan itu berbalik dan meluncur menyelam ke dasar kolam. Tetapi ikan forel itu sangat sebal dengan rasa jas hujan yang sangat tidak enak. Forel, Pak. Ya, Oh, enggak, ikan forel. Tetapi ikan forel itu sangat sebal dengan rasa jas hujan yang sangat tidak enak. Sehingga dalam waktu kurang dari setengah menit dia meludahkannya dan berhasil ditelannya. Dan yang berhasil ditelannya hanyalah sepatu karet Pak Jeremy. Pak Jeremy menyembul ke permukaan air seperti gabus dan busa air soda yang memancar dari dalam botolnya. Dan dia berenang sekuat tenaga ke tepi kolam. Dia merayap naik ke tepi dan melompat-lompat pulang melewati padang rumput. Jas hujannya robek-robek. Untung saja bukan buaya, kata Pak Jeremy pengail. Aku kehilangan kail dan keranjangku, tapi tidak apa-apa, karena aku tak berani pergi memancing lagi. Dia menempelkan plester pada jari-jarinya yang luka. Kedua temannya datang untuk makan malam. Dia tidak bisa menawarkan ikan pada mereka. Tapi dia punya makanan lain di tempat menyimpan makanannya. Sir Isaac Newton memakai rompinya yang keemasan berbentuk bercak hitam. Kenapa, Pak, tangannya? Tangannya sakit, kena duri ikan. Dan Pak Alderman Ptolemy penyu membawa selada dalam keranjang tali. Dan alih-alih ikan, mereka menyantap belalang panggang dengan saus kepik. Bagi kodok itu makanan yang amat lezat. Tapi menurutku itu menjijikkan. Oh, pun Pak kata mancing. Kenapa? Nanti kegigit ikan dong. Yang bisa nanti tangannya kena duri. Hati-hati makanya. Dia gak kecantol duri. Kak, harus hati-hati nggak? Ayo pupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Belum yang besar. Pun satu-satu. Besar-besar.